setelah melihat perkembangan ya pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B 1511 2022. Ya, data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang. Ya, data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya, maka oleh karena itu kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini, apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak Ibu dan saudara saya sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami, ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Oh, jangan-jangan datanya cuma 600.000 dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Kami membagi dua tenaga honorer ini. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini adalah tenaga honorer yang sudah ikut tes, sudah lulus, ada formasinya, tetapi tidak pernah diusulkan atau belum diangkat sebagai ASN. Ini banyak, Pak. Ada untuk sisa tenaga honorer K2 tahun 2013 saja yang belum diangkat itu 12.735 orang. Untuk P3K yang tahun 2019 yang belum diangkat 1.150 orang. 60 orang. Untuk P3K tahun 2020 yang belum diangkat 8.496 orang. Ini mereka sudah lulus, ada formasinya, tapi tidak diangkat, belum diangkat sebagai ASN. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang pendataan sekarang ini, ditambah dengan tenaga honorer K2 sisa yang masih ada. Jadi tenaga honorer K2 yang masih ada dalam database BKN 366.220 orang. Yang masuk dalam data yang sekarang kami terima ini dari 366.000 itu hanya diusulkan 74.832 orang. Jadi ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana, atau mungkin sudah meninggal atau sudah jadi ASN. Itu mungkin perlu diverifikasi lagi seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten, karena yang diusulkan hanya 74. Nah, sisanya ini adalah sisa yang 963, itu yang disampaikan Pak Menteri tadi. Karena kalau kita menghitung unit kerja dengan kebutuhan itu kira-kira 400.000, 500.000. Tapi ini yang didaftarkan 963.699. Nah, yang membuat kami agak galau itu sebetulnya tadi malam juga sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,
itu banyak aduan ke kami. Aduannya begini, kami sudah menjadi honorer 3, 4, 5 tahun Pak, tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru entah dari mana. Jadi yang sudah ada tidak didaftarkan, yang baru-baru masuk ke dalam database. Kemudian ada juga yang satu unit kerja. Satu unit kerja itu kira-kira kalau kita hitung maksimal 50 orang ASN dan honorernya. Tetapi honorer yang diusulkan hampir 160 orang. Jadi ini agak tidak masuk akal angka ini. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi Pak Menteri tadi sudah sampaikan, data-data ini akan kami kembalikan, kemudian diverifikasi lagi oleh Bapak Ibu, dan dikembalikan kepada kami dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Karena kami ingin data yang benar di sana. Nah, data-data itulah yang kami nanti akan proses untuk mencari solusi bagaimana penyelesaian. Berikutnya lagi. Nah, ini data-data yang 1,1 juta tadi yang masuk ke kami sudah breakdown, tapi belum kami analisis secara mendalam karena data-datanya masih banyak yang janggal. Berikutnya lagi. Ini juga sudah disebutkan tadi. Dalam 3 tahun terakhir kita tidak menerima PNS karena konsentrasinya adalah untuk menyelesaikan masalah honorer. Tapi setiap tahun itu ada 1,23 juta anak yang lulus sarjana, fresh graduate. Mereka ini tidak bisa masuk ke pemerintahan karena terisi oleh tenaga honorer. Jadi semakin lama kita menunda mereka masuk, ini akan semakin banyak fresh graduate yang tidak bisa masuk. Padahal mereka anak-anak brilian. Mereka anak-anak brilian. Ini tadi Bu Prof Nono aja kaget, 274.000 ya Pak. Jadi kalau kita tidak menerima fresh graduate lulusan IKIP 4 tahun saja, itu jumlahnya sudah 1 juta lebih. Saya tidak tahu mereka akan bekerja di mana kalau mereka kemampuannya adalah seorang guru, karena guru-guru itu sudah penuh semua oleh tenaga honorer. Nah, ini yang mungkin kita perlu pikirkan, bagaimana menghentikan tenaga honorer ini ke depan, sehingga kita bisa memberikan suatu persaingan yang sehat antara tenaga-tenaga fresh ini, yang pasti akan jauh lebih brilian daripada honorer-honorer yang lama, untuk bisa ikut juga menyumbangkan dharma baktinya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kami akan mencoba menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.